Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Rabu malam hari tanggal 18 September 2024. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita berjumpa kembali, bisa sehat, diberikan banyak umur, satu hari kemarin tanggal 17, sekarang 18, besok 19, dan seterusnya. Kita dipelihara sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu, setiap kita berdoa kepada Tuhan, setiap kita bangun atau setiap kita beraktivitas, ingat itu semua karena cintanya Tuhan Yesus yang masih mengizinkan kita hidup. Karena banyak di antara mereka Tuhan sudah panggil tinggalkan dunia ini, tapi kita masih sehat. Oleh karena itu mari selagi kita sehat, kita mau berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Biar kita mencari perkara yang kekal, mencari perkara yang di atas, mencari perkara di mana nanti hal kita masuk di dalam kerajaan surga, berkaitan dengan janji Tuhan surga, berkaitan dengan jumpa dengan Yesus. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Saya rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus tiap hari, setiap saat, penuh dengan damai sejahtera di dalam penyertaan Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan dalam buku Tabernakel Glory nomor 45, Yesus Harapan Jiwaku. Kan malam ini kita berurutan, puji Tuhan, saat ini kita baca Roma pasal 5. Kemarin kita baca sudah selesai Roma pasal 4, sekarang pasal 5. Saya mau baca dari ayat 1 sampai 11. Biar kita makin hari makin cinta Tuhan, makin hari terus makin dalam dengan Yesus, makin dewasa di dalam iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan Yesus. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Pengharapan jiwaku Yesus saja, yang mati atas Golgota, amin, haleluya. Ada gembala penghibur teguh, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Damainya kuku, ya cintaku dia angkat kalau ku jatuh, amin. Terima kasih Tuhan. Dalam susah hati ku harap pada dia, Yesus, Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus melepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Ku tahu di surga ada tunggu saya satu tempat dekat dia, amin, haleluya. Ku pegang tangan yang beban di paku, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku,
Terima kasih Tuhan Yesus melepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Dalam surat 1 Petrus yang pertama, pasal yang pertama ayat 8, demikian firman Tuhan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia Yesus, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ku tahu di surga ada tunggu saya satu tempat dekat bersama Yesus di surga kekal selama-lamanya. Aku mau cinta firman-Nya, ku mau setia dan taat melakukan firman Tuhan. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku malam hari ini. Kami mau baca firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku, Roh Kudus ajar aku, bentuk hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memelihara kita sampai detik ini, sampai malam hari ini. Sebelum kita berbaring tidur, firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita. 1 Petrus pasal yang pertama 8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia. Seperti saat ini, saya belum pernah lihat face to face dengan Yesus. Pernah suatu hari di kelihatan sorga, tapi belum pernah lihat face to face. Tapi dengan iman saya katakan suatu hari kelak saya berjumpa dengan Yesus. Maka seperti ini katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia face to face, namun kamu mengasihinya. Saya mencintai Tuhan Yesus. Karena begitu Tuhan begitu mulia, saudara. Saya orang berdosa. Saya tidak tahan kalau begitu lihat wajah Yesus, hancur saya, saudara. Tergeletak dia, ya. Seperti Rasul Paulus pada waktu Saul ketemu dengan Tuhan, lihat sinarnya saja, mendengar suaranya, tergeletak buta, saudara. Karena Tuhan begitu mulia, begitu agung, sempurna. Sedangkan kita adalah orang berdosa. Tapi mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dan percaya. Kamu percaya kepada Yesus. Ya, sekalipun kamu sekarang tidak melihat, belum melihat Dia, kamu bergembira, sukacita, karena ya kesukacita yang mulia yang tidak terkata. Amin. Sukacita yang tidak terkatakan. Karena nanti kemuliaan Tuhan nanti kalau bersama Yesus, wow, senang selama-lamanya, selama-lamanya.
belum pernah kita alami. So di dunia aja kita hidup cuma 70 sampai 80 tahun. Nanti Yesus di sorga selama-lamanya bersama Yesus. Saya tidak bisa menggambarkan itu. Definisi selama-lamanya seperti apa itu kalau bersama Yesus. Sukacita. Tapi bagi mereka yang fasik, yang tidak mengenali sedih-sedih, ampun, ampun, ampun selama-lamanya juga di neraka, di alam maut, saudara. Oleh itu saya, mari bersama Bapak semangat, kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman Tuhan. Itu aja simple. Ya, jangan neko-neko Bapak Ibu ya. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berjalan lurus jalannya Tuhan. Supaya nanti ketemu dengan Tuhan. Amin. Kembali kepada firman Tuhan, mari malam ini kita baca Roma pasal kelima. Kita bersyukur sama Tuhan karena anugerah Tuhan. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, bisa setia. Saya bisa setia, ini anugerah Tuhan. Bisa main gitar dalam keadaan sehat. Bisa terus baca firman Allah, ini anugerah Tuhan. Tuhan lihat dari surga, setiap kita dilihat sama Tuhan. Kan kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diciptakan sama Tuhan. Jangan sampai menyakiti hati Tuhan. Kalau menyakiti hati Tuhan tidak berguna. Selesai sudah, kata Tuhan, sudah selesai. Ya, kamu gak ada guna hidup di dunia ini. Karena hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Tapi mari kita menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Ambil bagian di dalam kerajaan surga, saudara. Saya mau baca Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Hasil pembenaran oleh karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus. Amin. Kita bisa punya iman, itu anugerah Tuhan. Kita bisa dipanggil, dipilih sama Tuhan, itu anugerah Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Ya, seperti contoh Yudas Iskariot itu sebetulnya terima kasih sama Tuhan. Harusnya Yudas itu dipanggil, dipilih sama Tuhan, menjadi murid Tuhan, dikasih kuasa menyembuhkan orang sakit. Tapi tidak tahu diri Yudas Iskariot itu mengkhianati Yesus. Coba nih, saudara. Termasuk Adam dan Hawa, termasuk manusia-manusia banyak kita semua. Jangan pernah mengkhianati Yesus. Mari saudara, kita mau setia, itu anugerah Tuhan. Di dalam dia ada damai sejahtera, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, saya penuh dengan damai sejahtera tiap hari, tiap saat ambil bagian pelayanan. Anugerah Tuhan, tidur dengan nyenyak. Biarpun saya tidur cuma 1 jam 2 jam, karena saya selalu tidurnya pagi, saudara. Karena malam hari ini saya tidak tidur sampai nanti pagi, karena saya banyak berdoa, baca firman Tuhan, dan mengirim YouTube. Mengirim YouTube itu kan lama, saudara. Saya kirim sekaligus 5 orang 5 orang. Ya, kalau 100 orang ya belum dicek lagi. Pokoknya bungkut dengan waktu. Ya, semua karena anugerah kami saya lakukan dengan setia. Karena apa? Saya memandang kepada Tuhan Yesus. Memandang dan nanti berjumpa dengan surga buat selama-lamanya. Jumpa dengan Yesus. Dan yang kedua, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saya punya pengharapan nanti kelak akan terima kemuliaan Tuhan. Biarpun secara manusia saya capek, karena harus rekaman dulu, saudara. Harus baca Alkitab dulu kan. Setelah baca Alkitab, saya harus baca buku-buku yang lain. Supaya saya tidak salah bicara. Dan saya berdasarkan ini berdasarkan dari Alkitab saya imani. Dan di dalam kitab-kitab sebagai buku referensi. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menjadi hamba Tuhan yang setia, saudara. Setelah saya baca, saya doa, terus saya juga pilih lagu. Lagu yang mana Tuhan yang kau izinkan Tuhan. Ya, saya minta urapan Tuhan menyentuh. Supaya Bapak Ibu juga, saya doakan Bapak yang pendengar semua diberkati. Saya berlutut dulu sama Tuhan. Sebelum saya rekaman, saya berlutut doa dulu sama Tuhan. Tuhan pimpin. Bukan firman dari saya Yakub, tapi firman dari Tuhan. Supaya Bapak Ibu mendengar, semua diberkati sama Tuhan. Dilihat sama Tuhan. Setiap Bapak Ibu mendengarkan dengan setia, saya melakukan dengan setia. Dilihat oleh Yesus Bapa di surga. Kesetiaan kita, ketekunan kita. Terus berikut ayat ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sengsara kita nih dibanding kesengsaraan Tuhan, gak ada apa-apanya, saudara. Rasa capek kita sebagai hamba Tuhan memang bayar harga. Ikut Yesus bayar harga. Pikul salib, kata Yesus dalam Matius 16 ayat 24. Ikut Yesus pikul salib, penyangkalan diri, bicara rendah hati. Mari kita mau, biarpun ada kesengsaraan, tapi ada ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji,
dan Tuhan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan Yesus adalah harapan jiwaku. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Saya bersama Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai Bapak Ibu bersama saya. Sehingga saya mampu melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu sama-sama kita membantu Tuhan. Semua karena pekerjaan Roh Kudus. Semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita lakukan dengan setia, saudara. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Karena kita hidup di dalam dosa karena kelemahan kita. Tapi di dalam Yesus ada kekuatan kita. Kekuatan Roh Kudus akan menopang kita, saudara ya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Kristus telah mati untuk mengganti dosa kita, menebus dosa kita. Yang seharusnya kita mesti menerima hukuman, ya, upah dosa dalam maut. Kalau bayangkan, saya tidak bisa membayangkan apabila Yesus tidak turun sebagai bayi, tidak mati di atas kayu salib dan tidak bangkit, apa yang telah terjadi, saudara? Kita manusia jatuh di dalam dosa dan masuk neraka, saudara. Dunia hancur, tidak ada kasih. Tanpa pengorbanan Tuhan kita saling bunuh-membunuh. Egois manusia itu karena sudah jatuh di dalam dosa. Tapi karena anugerah Tuhan Yesus telah lahir untuk kita, mati dan bangkit dan naik ke surga, akan datang kembali menjadikan tempat yang kekal buat kita. Oh, terima kasih kepada Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Amin. Tuhan sudah rela mati di atas bukit Golgota, bukit Kalvari, semua karena menebus dosa kita. Sehingga nanti kelak kita yang meresponi, menerima kasih karunia Tuhan, tidak menerima murka Tuhan. Seperti di dalam Roma pasal 8 ayat 1, saudara. Saya mau baca. Roma pasal 8 ayat 1. Orang yang di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Saya mau baca. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam, bukan di luar. Yang ada berarti kita setia di dalam terus, jangan pernah keluar. Kalau kita ada di dalam Dia, di dalam firman Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan bandel, jangan seperti Yudas keluar dia. Harusnya dia di dalam. Petrus biarpun pernah keluar ya pada waktu menyangkal Yesus, tapi dia bertobat kembali masuk di dalam. Bertobat berarti masuk di dalam. Kita harus bertobat tiap hari di dalam kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak ada penghukuman. Oleh itu mari kita musuh sama Tuhan. Ayat ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih setru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Ayat 11 terakhir. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita menerima pendamaian itu. Amin. Kita didamaikan melalui pengorbanan Tuhan. Maka sesuai dengan pujian, Yesus harapan jiwaku. Dan suatu hari kelak, ku tahu di sorga ada yang tunggu saya. Siapa itu? Tuhan Yesus. Seperti dalam firman Tuhan dalam Filipi pasal 3:20. Keluarga kita di dalam sorga. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, para hamba Tuhan, rekan-rekan saya, hamba Tuhan, semua setiap kita, saudara-saudaraku, apa yang kita kerjakan itu Tuhan tidak sia-sia. Ada besar upah di surga. Suatu hari kelak kita rindu, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yesus satu-satunya pengharapan yang sempurna dalam setiap hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini
makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Melalui firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Ayo kita mencintai Yesus. Kita hidup sampai detik ini dalam rumah tangga Bapak Ibu diberkati, dalam pekerjaan dan pelayanan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kehebatan kita. No, bukan. Tapi semua oleh karena cintanya Yesus. Biar makin hari kita mau lebih intim dengan Tuhan, berjalan selaras dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.